Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan rahmatullah SWT, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang guru dan juga seorang murid, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sampai kita di pembahasan bab keempat, bagian yang nomor 4, yaitu membahas tentang adab-adab seorang murid dalam belajar. Ya, kunci sukses seorang murid atau seorang santri atau orang yang belajar agama ketika dia mempelajari ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ustaz sebagai musannif rahimahullah ta'ala. Warabi'u, yang keempat, ya. Adab yang keempat, beliau mengatakan an yusahhiha ma yaqra'uhu, hendaknya dia membetulkan apa yang akan dia baca. Dalam artian membetulkan harokatnya dan juga i'rabnya kalau bahasa Arab, ya. Ini posisinya apa? Posisinya apakah objek atau subjek, apakah di dhammah, apakah di kasroh atau di fathah, itu penting dalam bahasa Arab. Hendaknya dia membetulkan dulu apa yang akan dia baca qabla hifdhihi, sebelum dia menghafalnya. Tashihan jayyidan, dengan pembetulan yang benar-benar baik. Caranya bagaimana? Cara membetulkan atau mengecek apakah bacaan kita sudah betul apa belum. Maka beliau melanjutkan imma ala syaikhi, bisa dibaca di hadapan guru, au ala ghairihi, atau kepada selain guru. Mimman yutkinuhu, dari orang yang dia faham akan apa yang akan dia bacakan. Ya, jadi yang keempat ini adalah salah satu pondasi penting dalam ilmu Islam, itu adalah menghafal. Jadi salah kalau misalkan ketika kita mau belajar ilmu-ilmu agama Islam, ternyata kita malah ikut metode barat dalam belajar. Metode barat itu metode pemahaman. Ya, munculnya dari filsafat. Filsafat itu orang banyak mikir, gak banyak ngafal. Orang filsafat itu banyak mikir. Ya. Memang benar kalau misalkan untuk ilmu-ilmu yang lain bisa dengan banyak mikir. Tapi untuk ilmu Islam, maka pondasi awalnya adalah dengan menghafal. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, sumber ilmu itu sudah datang dengan dihafal. Beda kalau misalkan sains atau ilmu-ilmu matematika misalkan, ya, maka dia tidak terlalu banyak menghafal. Kalau kisah yang masyhur kan, bagaimana ketika siapa yang menemukan hukum gravitasi itu? Newton, ya. Bagaimana Newton ketika nguncal-nguncal apel ini mendukur kok balik mudun mana yang ini? Ini kan berpikir. Dia nggak muncul dari hafalan terus menyimpulkan ada hukum gravitasi. Ya. Tapi kalau dalam Islam, ya, nek sampean misalkan ingin fokus belajar ilmu-ilmu Islam, maka pondasinya adalah menghafal. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak.
Nah, yang penting sebelum seorang santri misalkan atau seorang yang belajar ilmu Islam sebelum menghafal, dia harus betulkan dulu bacaan yang akan dihafal. Makanya kalau kita hafalan Al-Quran, Assalamualaikum. Kalau kita hafalan Al-Quran, tidak langsung kita menghafal dulu. Ada tahsinul Quran, tahsinul qiraah. Ada pembenaran bacaan. Ya, dibenarkan dulu bacaannya. Jadi store bacaan dulu. Kalau sudah benar, silakan dihafal. Tapi kalau salah dibenarkan ketika itu, kemudian ketika sudah bisa baru dihafal. Ya, bukan langsung menghafal, terus disetorkan hafalannya, bukan. Tapi dibacakan dulu. Nah, ini yang dimaksud oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika membahas masalah ini. Kemudian beliau melanjutkan wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhakkaman. Kemudian dia menghafalnya dengan hafalan yang benar-benar muhakkaman, benar-benar meyakinkan. Ya. Dengan hafalan yang benar-benar meyakinkan. Termasuk caranya adalah dengan menstorkan kepada orang lain. Ya. Menstorkan kepada orang lain. Tsumma yukarriruhu, kemudian dia mengulangi hafalannya ba'da hifdzihi, setelah dia hafal, tikrara muwadhibin, dengan pengulangan yang senantiasa dilakukan, yang istiqomah. Ya. Jadi ketika sudah hafal bukan dibiarkan begitu saja, tapi ada istilah murojaah. Ya. Sampean misalkan coba ngafal juz 30 gitu kan. Alhamdulillah sudah hafal. Ya. Jangan semangat cuma ketika setoran hafalan baru saja. Tapi kalau bisa prosentase murojaah hafalan lama itu lebih banyak daripada prosentase hafalan baru. Ya. Paling tidak hendaknya kalau misalkan menghafal Al-Quran, ya, 3 hari sekali itu sudah harus bisa khatam semua materi hafalannya. Berarti misalkan kalau sampai hafal 3 juz, berarti sehari minimal murojaah berapa juz? 1 juz. Ya, untuk supaya dalam 3 hari dia sudah menghatamkan semua yang dihafal. Kalau dia hafal 6 juz, berarti sehari murojaah 2 juz. Dan begitu seterusnya. Kalau hafal 30 juz, berarti setino murojaah pirang juz? 10 juz. Ya, 10 juz itu baru ringan. Dulu ada salah seorang ustadz di pondok dulu, ada ustadz Ana itu. Saya tanya, dia itu, saya nggak pernah melihat beliau itu, kecuali pasti pegang Quran. Ya, memang sudah hafal Quran, hafid itu. Setiap hari mesti tak lihat bawa Quran terus gitu. Terus tak tanya, kalau sudah hafal 30 juz gini, antum murojaah ini sehari berapa juz? Ya kalau teman-teman biasanya ada yang 5, ada 10 gitu. Kalau saya tapi 15. Ya, gak bayang ya, setino mau 15 juz gitu. Ya, tapi itu bukan hal mustahil. Ya, Utsman bin Affan aja sekali berdiri, sholat sekali berdiri 30 juz, khatam. Ya. Ya mungkin berdiri habis sisa tasyahud akhir pada subuh, mau subuh gitu ya. Dan itu bukan hal yang aneh. Ya. Orang-orang kita saja yang menganggap itu aneh. Tapi di zaman dulu ya itu suatu hal yang banyak dilakukan oleh para ulama, para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wala yahfadhu syai'an, dan tidaklah dia menghafal sesuatu qabla tashihihi, sebelum dia benarkan apa yang akan dihafal. Li'annahu yuqi'u fit tahrif. Kalau tidak, karena hal tersebut bisa memungkinkan akan menjatuhkan atau membuat dia salah dalam menghafal. Ya. Yang harusnya dibaca dhammah dibaca kasroh. Yang harusnya dibaca kasroh dibaca fathah. Yang harusnya dibaca kha dibaca ha. Nah, apalagi kalau zaman dulu, ya, kha itu belum ada titiknya. Ya, kha yang belum ada titiknya, gundul kabeh gitu ya. Jadi gundul bukan gundul harokat, gundul titik-titik gitu ya. Ya, itu makanya di situ perlu untuk distorkan dulu kepada seorang guru. Waqad taqaddama annal ilma, waqad taqaddama, dan sudah
berlalu penjelasan. Annal ilma, sungguhnya ilmu itu la yu'khadhu, tidak diambil minal kutubi, dari buku-buku saja. Tidak cukup orang mulai belajar kemudian langsung cuma modal bahasa Arab langsung buka kitab ya tanpa mengaji ya. Istilahnya ngaji pada para ulama tidak cukup. Ya. Bahasa Arab modal awal. Tapi mulazamah ya. Mulazamah atau datang ke kajian ya, itu hal yang wajib ketika kita ingin belajar ilmu Islam. Fa innahu min adharril mafasid, karena orang yang hanya belajar dari kitab itu termasuk hal yang sangat merusak. Ya. Wayan bagi an yuhdira, dan hendaknya, wayan bagi dan hendaknya dia an yuhdira, menghadirkan indahu, di sisinya, ad-dawata, wadah tinta gitu ya. Kalau zaman dulu kan wong nulis kan gak kayak saiki ya. Dulu pakai tinta celup seperti itu. Maka hendaknya ketika dia baca kepada gurunya itu dia bawa juga tinta, wadah tintanya, wal qalam, dan juga pena, wasikin, atau kalau pakai pensil dia juga harus bawa orotan atau bawa pisau, silet, liyusliha, untuk membenarkan, wayadbita, dan memberi harokat ya, ma yusahihuhu, apa yang dia benarkan dari bacaannya, lughatan wa i'raban, baik secara bahasa ataupun i'rab. I'rab itu posisi harokatnya, apakah di kasrah, di dhammah, di fathah, dan seterusnya ya. Kemudian wal khamisu, itu yang keempat ya. Yang keempat adalah sebelum menghafal dia setorkan dulu akan apa yang akan dia hafal. Wal khamisu, dan yang kelima, itu tadi yang tak share ke grup itu tadi sudah tak urutkan. Jadi sekarang mungkin foto yang kedua ya, foto yang kedua. Wal khamisu, dan yang kelima, an yubakkira, hendaknya dia bersegera, lisama'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu, la siyamal hadis, apalagi ilmu hadis. Wala yumhila, dan hendaknya tidak membuatnya atau menundanya, tidak hendaknya tidak menunda al-istighala, sibuk bihi, dengan hadis, wa bi'ulumihi, dan cabang ilmunya, wan nadhari, dan memperhatikan fi isnadihi, di dalam sanad hadis, wa ahkamihi, dan juga hukum-hukum yang dikandungnya, wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya, wa lughatihi, dan bahasanya, wa tawarikhihi, dan tarikh-tarikhnya atau sejarah yang ada di situ ya. Wa ya'taniya awalan, dan hendaknya dia memperhatikan yang pertama kali di Sahihil Bukhari, dengan kitab Sahih Bukhari, wa Muslimin, dan Muslim, thumma baqiyatil kutubi, kemudian yang lainnya dari kitab-kitab hadis al-usuli, yang menjadi pokok, al-mu'tamadati, yang menjadi sandaran fi hadza sya'ni, dalam ilmu hadis ini. Ka Muwatta'il Imam Malik, seperti Muwatta' Imam Malik, wa Sunan Abi Dawud, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Sunan Ibnu Majah, wa Jami' Tirmidzi, dan juga kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Walayan bagi an yaktasira, dan tidak seharusnya dia mencukupkan diri ala ma huwa aqallu min dzalik, dari yang sedikit dari hal yang sudah disebutkan tadi. Wa ni'mal mu'ini lil faqihi kitab Sunanil Kubra li Abi Bakr al-Baihaqi, dan sebaik-baiknya kitab hadis yang bisa membantu untuk menjadi orang yang faqih dalam ilmu fikih adalah kitab Sunan Baihaqi, namanya Sunan Al-Kubra. Di sini beliau menjelaskan yang kelima, ketika orang pelajari
ilmu Islam, maka hendaknya dia bersegera untuk ikut dalam majelis sama' hadis. Majelis sama' hadis. Nah, ini yang cukup jarang dilakukan. Majelis sama hadis itu gimana? Majelis sama hadis itu syekhnya, bisa syekh atau orang lain, qori istilahnya, membacakan hadis. Dia baca saja, tapi dengan hadis dengan bacaannya cepat, ya, supaya cepat hatam. Ya, bacanya misalkan hadatsana fulan, misalkan seperti ini ya. Wal khamisu an yubakiru li sama'il ilmi la siyamal hadits la wala yumil istighala bihi wa bi ulumi wa nadhara fi isnadihi wa ahkami wa fawaidi wa lughati wa tawarikhihi, dan seterusnya. Jadi dengan bacaan yang cepat. Tujuannya apa? Supaya cepat khatam. Cepat khatam. Ya. Dan itu suatu yang sekarang ini jarang. Apalagi di kajian-kajian sunnah, ya. Mungkin ini suatu yang jarang, ya, karena fokus kepada materi atau isi dari hadis, kemudian dijabarkan mungkin satu kali pertemuan hanya bahas cuma satu hadis, ya, bahas cuma satu hadis, padahal dalam kitab itu ada ribuan hadis, ya. Kita bisa bayangkan berapa tahun, ya, baru selesai. Tapi para ulama memiliki, ya, itu merupakan salah satu metode dalam mengajarkan. Tapi ada juga model transfer ilmu dalam Islam, ya, dalam keilmuan Islam, namanya sama, majelis sama. Cukup mendengarkan, ya. Tapi dipersyaratkan orang yang mendengarkan, atau hendaknya orang yang mendengarkan itu sudah paham bahasa Arab, supaya nggak bingung, supaya ini nggak arti ini kan, ya, ngantuk, apalagi bacanya cepet gitu, ya, ekspres gitu, ya. Dan ini sekali duduk bisa sampai 2 jam, 3 jam. Sekali duduk, ya, cuma dengarkan orang baca hadis. Tapi itu kalau kita sudah paham kenapa harus kenapa duduk di situ, itu masya Allah nikmatnya luar biasa, ya. Kita bisa tahu, oh ternyata dalam Bukhari ini ada hadis yang seperti ini, dan seterusnya, ya. Dan itu yang jarang dilakukan. Nah, beliau ini termasuk Mbah Hasyim Asy'ari ini termasuk orang yang perhatian terhadap majelis sama, dan juga perhatian terhadap ilmu hadis. Dalam salah satu biografi ada tulisan tentang biografi Mbah Hasyim ini. Ketika di Tebu Ireng dulu, Mbah Hasyim kan Tebu Ireng kan, ya. Ya. Cek. Ya. Nah, ketika Mbah Hasyim baru bangun pondok dulu, baru musola gitu, setiap Ramadan beliau pasti hatamkan Sahih Bukhari dengan para santrinya. Majelis sama, ya, mungkin memberikan penjelasan cuma sedikit. Jadi selama Ramadan itu hatam Bukhari, ya, hatam Sahih Bukhari. Dan beliau memiliki sanad dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Jadi seperti itu. Dan sampai hari ini pun masih ada sanadnya yang tersambung, ya. Yang tersambung secara sama, secara mendengarkan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari membaca Sahih Bukhari didengarkan oleh ada seorang kiai, lupa saya namanya. Ada seorang kiai di Jawa Tengah, ya, dia dulu pernah ngaji Sahih Bukhari, hatam ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian kiai tadi yang di Jawa Tengah tadi, ya, ngajarkan juga sama Sahih Bukhari, ya, sampai khatam, didengarkan oleh ada seorang ajengan itu kiai kalau di Jawa Barat, namanya Ajengan Muhammad Qudsi. Beliau sekarang masih hidup. Mendengarkan. Jadi ada silsilah riwayatnya, ya. Saya mendengarkan Sahih Bukhari dari Kiai Fulan mendengarkan Sahih Bukhari dari Kiai Fulan mendengarkan Sahih Bukhari dari Mbah Hasyim Asy'ari mendengarkan Sahih Bukhari dari Yasin Al-Fadani atau siapa gitu, wallahu alam, ya. Belum agak lupa sanadnya, atau Kiai Termasi kalau nggak salah, Mahfud Termasi. Ya, jadi begitu silsilahnya, ya. Itu penukilan periwayatan hadis. Nah, beliau menjelaskan, ya, juga hendaknya ketika seorang penuntut ilmu itu juga di samping belajar, dia berusaha untuk menghadiri majelis sama
sama hadis. Karena kalau baca sendiri, sampai coba delok Sahih Bukhari gitu aja yang mungkin nggak terlalu, atau Sunan Abu Dawud lah yang hadisnya nggak sebanyak Sahih Bukhari. Ya, kita baca sendiri ya, melihat mungkin 4 jilid gitu. Ya itu sudah ngelihatnya sudah malas gitu kan. Kita mungkin angen-angen iki kapan kira-kira aku maca iki sok khatam. Tapi dalam majelis-majelis seperti ini ya, dalam 1 minggu bisa khatam. Dalam 1 minggu bisa khatam. Ya gitu. Ya mungkin tidak semua hadis kita bisa mengetahui ya. Tapi minimal kita sudah memiliki gambaran secara umum. Apa sih isi dari Sahih Bukhari? Ya. Ono hadis tentang opo ae. Paling enggak secara umum sudah ada. Seperti itu. Ya, ketika diulangi majelis kedua misalkan, nah itu makin nambah yakin lagi. Majelis ketiga nambah lagi di situ seterusnya. Kemudian beliau menjelaskan, kalau ingin menjadi seorang yang ahli fikih, maka hendaknya dia perhatian terhadap Sunan Al-Baihaqi. Ya, Sunan Al-Baihaqi. Ya, mungkin pernah dengar ya kawan-kawan nih, misalkan mau artikel ono hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, maksudnya di sini adalah fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Maka hendaknya dia perhatian dengan kitabnya Al-Baihaqi. Ya. Itu Sunan Al-Kubra. Ya, dan Al-Baihaqi ini disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya seluruh pengikut mazhab Syafi'i ya, itu semuanya butuh atau semuanya kembali kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Karena Imam Baihaqi merupakan yang menolong Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Ya, dengan menghadirkan hujah dalil-dalil. Ya. Dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i semua bisa ditemukan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi ini. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal haditsa, karena sungguhnya hadis ahadu janahail ilmi, salah satu dari sayap ilmu syariati dalam ilmu syariat. Wal mubayyinu, dan penjelas li katsirin minal janahil akhar, dalam banyak hal dari sisi yang lainnya, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Jadi dalam ilmu Islam ini ada, kalau kita umpamakan ada 2 sayap. Ya, yang satu adalah Al-Qur'an, yang satunya adalah hadis. Maka hendaknya ketika seorang juga perhatian terhadap Al-Qur'an, maka dia juga perhatian terhadap hadis dengan membacanya, mengkhatamkannya. Qala Imam Syafi'i, berkata imam kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala, man nadhara, barang siapa yang melihat fil hadisi, dalam hadis, qawiyat hujjatuhu, maka akan kuat dalam berdalil. Orang yang memiliki ilmu hadis yang mumpuni, maka dia akan kuat dalam berdalil. Wasadisu, dan yang ke-6, idza syaraha, ketika dia menjelaskan mahfuzatihi, apa yang sudah dihafal, al-mukhtasarati, yang berupa ringkasan, wa dhabata, dan juga telah memberikan harokat atau membenarkan mafiha, dari apa yang sudah dihafal, minal iskalati, dari iskalat, satu permasalahan, ya, misalkan i'rabnya, harokatnya, wal fawaidi, dan juga faedah-faedah yang didapat, al muhimmati, yang penting. Intaqala, kemudian dia berpindah ila bahthil mabsutat, untuk membuka kitab-kitab yang lebih luas lagi, ya. Ma'al mutala'atid daimah, dengan tetap memperhatikan, ya, atau tetap membaca, ya. Wa ta'liqi ma yamurru bihi, dan juga memberikan komentar terhadap apa yang sudah dia lewati. Au yasma'uhu, atau apa yang dia dengar, minal fawaidin nafisati, dari faedah-faedah yang penting. Wal masailid daqiqati, dan juga masalah-masalah yang rinci, ya, yang agak rumit, gitu. Wal furu'il gharibati, dan cabang-cabang yang
cukup jarang dibahas. Wahilil muskilati, dan menyelesaikan masalah-masalah. Wal furuqi, dan perbedaan-perbedaan baina ahkamin mutasyabihatin, di antara hukum-hukum yang sama, ya. Min jami'i anwa'il ulum, dari semua jenis ilmu. Nah, kalau tadi sudah menghafal, ya, sudah menghafal ilmu. Jadi yang dihafal itu yang pertama adalah hendaknya menghafal Al-Qur'an tentu, ya. Kemudian menghafal, kalau bisa, ya, sebagaimana sudah disampaikan Mbah Hasyim kemarin majelis sebelumnya, kalau bisa setiap cabang ilmu dia punya hafalannya. Misalkan dalam ilmu hadis, apa yang dihafal paling enggak, ya, Arba'in Nawawi sudah hafal. Kalau mustalah hadis, ya, Manzumah Baikuni sudah hafal, ya. Atau dalam hadis, fikih hadis misalkan, ya, Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam sudah hafal. Kalau fikih, ya, dilihat dulu. Kalau Syafi'i misalkan, ya, Suja, gitu kan, Matan Abu Suja sudah, atau Safinatun Najah mungkin, ya, menghafal, ya, dan seterusnya. Ya, ilmu bahasa Arab misalkan bisa ngafal Ajrumiyah atau Imriti, gitu kan, ya, cabang-cabang ilmu seperti itu. Nah, ketika sudah hafal, maka hendaknya dia juga ngaji syarahnya. Ya, jadi dia sudah hafal, kemudian dia ngaji syarahnya. Setelah ngaji syarahnya apa yang sudah dihafal, maka mulai dia masuk ke kitab-kitab yang agak dalam. Mulai kitab-kitab yang berjilid-jilid, gitu. Jadi jangan mulai belajar langsung buka kitab yang berjilid-jilid, tapi hafalkan dulu kitab-kitab yang ringkas, dihafalkan. Kemudian ketika sudah menghafal itu, kemudian sudah ngaji syarahnya, penjelasannya, baru nanti membuka ke kitab-kitab yang lebih luas lagi pembahasannya. Ini adalah tadarruj, proses dalam belajar ilmu Islam, ya. Jadi bukan seorang itu mausu'i, gitu ya, istilahnya bahasa Arab itu mausu'i. Apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia? Mausu'i itu seorang seperti ensiklopedia, gitu. Jadi dalam artian, tapi bukan detail dalam ilmunya, tapi dia mengetahui semua cabang ilmu, tapi diambil cuma atas-atasnya saja. Nah, itu seperti itu, ya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu atau santri yang belajar tidak seperti ini. Dia fokus seperti itu, dari ilmu yang sedikit, ya, kemudian bertahap naik level seperti itu. Wala yaqna'u min irsil anbiya, wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyah. Wal takun himmatu, dan hendaknya semangatnya fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, aliyah, tinggi, ya. Hendaknya dia menjaga semangat ngajinya, gitu ya, semangat ngajinya. Fala yaktafi biqalilil ilmi, maka janganlah dia merasa cukup dengan ilmu yang sedikit, ma'imkani katsirihi, sedangkan dia mampu untuk dapat banyak, ya. Sama ngaji ndelok jadwal kuliah misalkan, jadwal kuliah atau jadwal kerja nih. Seminggu iki aku iso ngaji ping piro iki? Ping 5 lah. Kak wis ping 2 ae, sing ping 3 ke istirahat to. Jangan eman. Ya. Karena itu bisa jadi jadi wasilah kita untuk mendapatkan banyak pahala, gitu kan, dengan menghadiri majelis ilmu. Jadi selama kita mampu untuk hadir di majelis ilmu, isok ngaji, ya, budal ngaji, ya, usahakan seperti itu. Ya sudah. Wala yaqna'u min irsil anbiya biasir, jangan dia merasa puas dengan yang sedikit dari warisan para nabi. Ya, warisannya nabi itu apa? Ilmu. Ya, karena para nabi tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dolar, gitu ya. Yang ditinggalkan apa? Ilmu. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Ya. Makanya para sahabat yang masyhur, ya, setelah Rasulullah wafat, itu adalah orang-orang yang banyak ilmunya, bukan yang banyak hartanya.
Mungkin ada yang banyak hartanya tapi juga banyak ilmunya. Seperti Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik itu banyak anak, banyak rezeki karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah ke rumahnya Ummu Sulaim, ibunya Anas, ya, kemudian Ummu Sulaim memberikan atau Kanjeng Nabi niki yuga kula niki dados khotim jenengan gitu. Jadi Anas itu jadi khotimnya Rasulullah ketika masih kecil. Kemudian Anas doakan, ya, semoga Anas ini memiliki harta yang banyak dan anak banyak. Ya, dan subhanallah ketika Rasulullah wafat, beliau banyak sekali hartanya. Dan diceritakan bahwasanya ketika Anas masih hidup, ada 120 dari anak cucunya yang sudah meninggal. Anasnya masih hidup, tapi 120 anak cucunya sudah meninggal. Jadi dia sudah mbah buyut gitu ya, sudah mbah buyut. Cuma dia kaya, tapi cucu-cucunya sudah meninggal semua. Itu berjumlah sekitar 120. Tapi dia kaya, ya beliau kaya, tapi ilmunya juga banyak karena beliau khotimnya Rasulullah. Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah siapa orang? Ya bisa dikatakan termasuk golongan orang paling miskin di Madinah. Tapi ketika Rasulullah wafat, jadi rujukan. Karena apa? Karena ilmunya. Ya, makanya Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan harta benda, ya, tidak meninggalkan warisan. Bahkan Rasulullah ketika wafat, ya, baju perangnya tergadaikan di orang Yahudi, ya. Maka jangan kita merasa cukup dengan yang sedikit dari ilmu agama. Itu tadi, ini iso ngaji seminggu ping 5, yo teko seminggu ping 5 gitu ya. Jangan kita merasa sedikit. Walau yakhiru tahsila faidatin, janganlah dia menunda untuk mendapatkan satu faedah tumkinu minha, yang mana memungkinkan untuk didapatkan. Fa inna li ta'khiri, karena menunda-nunda itu afatun, kerusakan. Ya. Fastabiqul khairat, ya. Bersegeralah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya, jangan menunda-nunda. Ya. Ada satu hadis yang disebutkan, ya, al-ajalatu minasyaiton. Ya, terburu-buru itu adalah dari setan. Tapi maksudnya terburu-buru ini adalah bukan dalam perkara perbaikan. Ya, kalau untuk perkara kebaikan maka kita disuruh untuk bersemangat, untuk terburu-buru untuk mendapatkan kebaikan, ya, dengan menjaga adab. Tapi kalau masalah dunia jangan kita terburu-buru. Wali'annahu idza hasaha, dan karenanya, ya, idza hasalaha, jika seorang itu, ya, mendapatkan faedah fi zamanil hadir, ketika itu hasala fi tsani ghairaha, maka untuk waktu berikutnya dia akan mendapatkan yang selainnya. Jadi kalau sekarang misalnya sama ngaji sama oleh bab keempat, kelima, keenam misalkan dalam pembahasan kitab ini, ya, dapat faedah-faedah yang banyak, ya. Ngaji berikutnya, ya, kita akan dapat faedah yang baru. Tapi beda nih, misalkan gak ngaji, ya. Misalkan ngaji. Kemarin ngaji misalkan mulai dari bab Robi, gitu kan, pembahasan adab yang 1 sampai 3. Kemudian gak ngaji, kemudian ngaji lagi. Ya, maka dia akan terlewat pembahasan hari ini. Ya. Maka mau nggak mau ketika dia mau ikut ngaji lagi, dia harus murojaah yang datang, gitu ya. Jadi ya nambah waktu lagi seperti itu. Itu yang dimaksud beliau. Wa yaqtanimu waqta faraghihi, dan hendaknya dia manfaatkan waktu senggangnya, kosongnya. Wa nasyatihi, dan waktu semangatnya. Wa zamana afiyatihi, dan waktu sehatnya. Syarha syababihi, di awal waktu mudanya. Qabla urudil mawani', sebelum banyak penghalang-penghalang. Bombong jenom, ya, cek kurung ono tanggungan, gitu kan. Ono sing wis utang peda iki. Ada yang sudah utang peda. Kau kan ya. Ono sing kurung ono ya. Utang omah tambah kurung kan ya. Jadi nyantai semuanya. Ya, maka manfaatkan waktu luang, waktu sehat, dan juga waktu senggang yang diberikan Allah SWT.
Ya, itu merupakan nikmat dari Allah SWT. Eman, kau gak dimanfaatkan seperti itu, eman. Ketika sampean sudah sibuk, baru menyesal. Terus dia anak bojo, terus mikir cicilan omah, mikir cicilan sepeda motor, atau mikir cicilan motor, ya. Cicilan-cicilan yang lainnya, baru iya rek, semoga aku biar ngaji gitu. Sumunggo gitu. Sumunggo itu sudah telat ya. Sumunggo sudah tidak bisa digapai lagi gitu. Dan itu banyak kisahnya. Coba kita lihat orang-orang yang mungkin ketika masa tuanya baru hijrah gitu kan. Terus getun, iya rek semoga aku ben ngaji ket biyen anakku gak tak arahna seperti ini ya. Hanya dia getun. Makanya mumpung masih muda ini manfaatkan waktu untuk ngaji sebanyak-banyaknya supaya ketika sudah tua ya kita meminimalisir rasa getun kita gitu. Ya, pasti ada getun ya. Rasa getun ini mesti ono. Ya, masih bagaimanapun semangat kita dalam ngaji, ya itu nanti pasti ada rasa getun, merasa kurang kalau sudah tahu nikmatnya ngaji itu. Tapi karena kita belum tahu nikmatnya, ya sekarang ini kan belum tahu nikmatnya. Apa sih hasilnya ngaji saiki gitu? Paling lungguh ketemu konco gitu kan. Ya terus pembahasan ono apa gurune paling ya ono sing paham, ono sing gak paham, ono sing mlebu, ono sing gak mlebu. Kadang sing gak mlebu le akeh timbang sing mlebu kan gitu. Ya, tapi nanti kalau sampean sudah dewasa, sudah apa namanya di tahap umur berikutnya, itu nanti akan merasakan faedahnya. Wal yahdhar, tandanya dia berhati-hati min nadhari nafsihi, dari melihat dirinya sendiri bi ainil kamal, dengan pandangan kesempurnaan ya. Wal istighnai, dan merasa tidak butuh anil masyayikhi, dari guru. Fa inna dzalika, karena hal tersebut ainul jahli, merupakan pandangan kebodohan. Ya, wal hamqi, dan juga apa namanya kepandiran ini sama bodoh. Jangan seorang itu merasa sudah yang ngerasa ngaji setahun 2 tahun wis ngerasa kayak mufti gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita ngaji setahun 2 tahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama dulu ya. Ya. Maka tetap belajar ya. Kemudian usahakan apa yang sudah kita pelajari kita amalkan untuk diri kita ya, dan juga keluarga kita ya, kita dakwahkan di sana ya. Wa qad qala sayyidut tabi'in, dan berkata penghulu para tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yazalu rajulu aliman, seorang laki-laki akan senantiasa menjadi orang alim ma ta'allama, selama dia mau belajar. Jadi wong pinter, tandane wong pinter iku duduk mari sinau ya. Wong tandane wong pinter iku wong sing terus sinau gitu. Jadi salah kalau misalkan apa namanya orang lulus kuliah itu kan, misalkan S1 misalkan lulusan Libya, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan pondok ndi misalkan, pondok Lirboyo, pondok wis lulus ya, terus gak sinau, tandanya dia tidak berilmu. Tapi kalau sudah lulus dia tetap belajar, maka itu merupakan salah satu tanda orang itu alim ya. Seorang itu akan senantiasa alim selama dia mau belajar. Fa idza taraka ta'allum, kalau dia meninggalkan belajar, wa dhanna, dan dia merasa annahu, bahwasanya dirinya qad istaghna, sudah merasa cukup, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia merupakan seorang yang paling bodoh. Jadi tanda orang pintar itu apa? Belajar. Ya, kalau orang sudah berhenti belajar, tandanya dia sudah tidak pintar. Wasabiu, dan yang ketujuh. Gimana mikirkan apa ini? Cek. Yang ketujuh. Wasabiu, dan yang ketujuh, an yalzama halaqata syaikhihi, hendaknya dia senantiasa menghadiri majelis gurunya, fitadris, dalam pengajaran
wal iqra dan membacakan idza amkana jika memungkinkan hal tersebut. Fa innahu karena hal tersebut la yaziduhu tidaklah menambah bagi dirinya illa khairan kecuali kebaikan. Wa tahsilan dan mendapatkan ilmu baru, wa adaban dan mendapatkan adab, wa tafdilan dan mendapat kemuliaan. Berusaha untuk datang ke majelis ilmu, ke kajian, ke majelis ta'lim. Ya. Karena di situ ada kebaikan-kebaikan. Wa ijtahidu dan dia berusaha ala muwadhabati khidmatihi untuk bisa khidmat terhadap gurunya, wal musara'ati ilaiha dan berlomba-lomba untuk membantu. Fa inna dzalika yuksibuhu karena hal tersebut bisa memberikan kepada dirinya syarafan kemuliaan wa tabjilan dan juga kehormatan. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan dahulu kami belajar dengan terhina, ya, dan sekarang kami dicari dengan mulia. Jadi seorang yang belajar tidak ada orang ceritanya belajar terus merasa mulia, tidak ada. Seorang belajar harus terhina, ya. Karena dia harus khidmat kepada gurunya, dia harus membantu gurunya, ya. Kesulitan atau apa yang diminta gurunya dia patuhi dan seterusnya, ya. Itu akan kehinaan, ya. Tapi itulah proses dalam belajar. Wala yaktasira fil halaqah dan janganlah dia merasa cukup ketika berada dalam majelis ilmu ala sama'i darsihi faqat hanya untuk mendengarkan pelajarannya saja idza amkanahu jika memungkinkannya. Bal ya'tani bisa irid durusi akan tetapi hendaknya dia juga memperhatikan atau berusaha untuk ikut dalam majelis-majelisnya al-masyruhati, ya, yang dijelaskan oleh gurunya dhabtan wa ta'liqan, ya, dengan memberikan harokat, ya, membenarkan apa yang dari kitabnya, wa ta'liqan memberikan komentar, idza ihtamala jika memungkinkan zihnuhu pikirannya zalika hal tersebut. Jadi ketika ngaji, ya, jangan dia merasa cukup dengan mendengarkan, ya, mendengarkan, tapi berusaha kalau ada yang bisa dicatat, kalau ada yang bisa dibetulkan, seperti itu, ya. Wa yusyarika ashabaha dan juga bersama dengan teman-temannya, hatta ka'anna kulla darsin lahu hingga seolah-olah setiap kajian gurunya itu adalah untuk dirinya, untuk orang tersebut. Jadi kalau misalkan seorang guru punya beberapa majelis, 3 majelis, dia selalu hadir, selalu mencatat, selalu perhatian, seolah-olah gurunya ngaji itu untuk dia, gitu. Orang-orang lain itu tambahan saja, gitu. Ya, kalau bisa seperti itu, hendaknya seperti itu. Fa in ajiza an dhabti jami'iha, kalau tidak mampu, ya, untuk membenarkan atau melakukan hal tersebut, falyatani maka hendaknya dia perhatian bil ahammi fal aham minha dengan yang paling penting, kemudian yang bawahnya. Wayan bagi an yatadzakara dan hendaknya an yatadzakara saling memurajaah, saling saling belajar apalabah di antara murid-murid ma waqa'a fi majlis syekh apa yang ada di dalam majelis syekh minal fawaidi wad dawabit dari faedah-faedah dan juga pembenaran yang disampaikan syekhnya, wal qawaid dan kaidah-kaidah wa ghairi dzalik dan selainnya. Jadi sudah selesai ngaji, ya, ada teman, ya, baca tadi apa yang disampaikan gurunya, ya, di murajaah lagi dengan temannya. Wa yu'idu kalama syaikhi fi ma bainahum dan mengulangi ucapan-ucapan dari gurunya di antara para murid-murid tadi.
untuk menguatkan ingatannya. Fa innalil mudzakarati naf'an 'aziman, karena dalam masalah murojaah antara teman ini ada manfaat yang sangat besar. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata Khatib al-Baghdadi, wa afdhalul mudzakarati mudzakaratul lail, dan mudzakarah atau murojaah yang paling afdal adalah di waktu malam. Waqad kana jama'atun minas salafi, dan dahulu para jamaah sekelompok minas salafi dari orang-orang yang terdahulu, yabda'una, mereka memulai fil mudzakarati, dalam murojaah mudzakarah ilmu, minal isya'i, dari waktu isya. Farubbama, dan seringkali lam yaqumu, mereka belum berdiri dalisnya, hatta yasma'a, hingga salah seorang mereka mendengar adzan subuhi, adzan subuh. Kubian ya. Pian rek nek saiki ya mbuh maneh gitu ya. Ya kayak iso budal nang pabrik sing kerja pabrik gitu ya. Ya. Dulu seperti itu. Bahkan kalau tidak salah Khatib al-Baghdadi ya. Beliau ini menghatamkan Sahih Bukhari dalam 3 hari. Beliau mengatakan 2 hari itu saya baca di hadapan guru saya habis maghrib sampai subuh. Makanya bisa khatam 3 hari. Jadi satu majelis itu habis maghrib berhenti salat subuh, sudah selesai. Besoknya lagi habis maghrib berhenti salat subuh, dan sisanya di hari berikutnya 3 hari. Nanti ada banyak penjelasan insyaallah. Ngaji Rabu besok ada khataman kitab At-Tibyan. Setelah beberapa hal kita sampaikan dalam masalah semangat dalam menghantamkan kitab. Fa idza lam yajid, jika tidak mendapati man yudzakiru, orang yang diajak untuk berdiskusi seperti ini, dzakara dzalika ala khatirihi, dia diskusi sendiri, dia murojaah sendiri. Fa inna tikraral makna, karena sungguhnya mengulangi makna, ala qalbi, atas hatinya, katikraril lafzi ala lisan, seperti mengulangi lafaz lisannya, sawaan bisawain, sama saja ya. Jadi diangen-angen sendiri gitu. Wa qala an yufliha, dan sedikit ya akan beruntung manta seorang yang mencukupkan diri ala tafakkur, hanya berpikir saja, wa ta'akul, dan angen-angen bihadrati syekhi, ketika di hadapan syekhnya, khosatan ya, secara khusus. Tsumma yatrukuhu wa yakum, kemudian dia berdiri ya, kemudian dia meninggalkan syekhnya berdiri, wala yu'awiduhu, tanpa memurojaahnya kembali. Ketika lungo ngaji ya, dia ndelomong angen-angen, terus mulai ditakoni oleh apa? Boleh apa? Nah, gitu. Tapi kalau ketika pulang ya, kemudian dia murojaah lagi, dibuka mana catatannya. Nah, catatan penting. Ya, catatan itu penting. Bahkan dulu ya kalau bisa catatan itu disimpan. Saya ngaji sekarang, jangan buka 10 tahun lagi. Ya, itu. Catatan itu penting, ya. Jadi bahkan catatan-catatan ngaji saya pribadi itu ketika masih SMP itu masih tersimpan. Ya, aku pengen ngaji nang diae tahun piro gitu kan. Diangen-angen ketika kisah masa itu gitu kan. Ada rasa manis di situ, ada rasa pahit di situ ya. Ada faedah-faedah, oh ternyata saya pernah ngaji kitab ini kepada guru ini dan seterusnya. Nah, ini merupakan manfaat yang besar. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.